kita akan membahas terkait dengan apa saja yang dibolehkan dan dilarang di dalam sholat. Yang dilarang di sini bukan berarti batal ya Bu. Yang dilarang di sini adalah makruh ya. Apa itu makruh? Kalau ibu kerjakan sholat ibu sah. Cuman kalau ibu kerjakan sholat ibu sah, cuman melakukannya adalah makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah dikerjakan boleh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Oke? Nah, kita perhatikan pelan-pelan supaya kita sholatnya penuh dengan ilmu, karena ada dalil yang mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Lebih baik kita itu sholatnya sedikit aja, tapi penuh dengan ilmu, dibanding kita banyak sholat tapi nggak pakai ilmu. Iya kan? Sama dengan ada jemaah saya mengaku dalam 1 bulan dia itu khatam 11 kali. Bayangkan tuh mantapnya. Dalam 1 bulan dia khatam 11 kali. Khatam sendiri. Jadi ada saya punya jemaah dalam 1 bulan dia tuh khatam tuh sampai 11 kali. Jadi waktu pertama kali masuk kelas tahsin dengan saya, bacaannya sangat sekali memprihatinkan. Karena saking cepatnya. Setelah itu dia bilang, saya tuh khatam 11 kali lah Ustazah. Nah, ngapain khatam 11 kali? Tetapi tidak tepat bacaannya. Maka saya bilang stop, jangan ibadah pakai hawa nafsu. Belajar dulu tahsinnya, belajar dulu hurufnya, belajar dulu tajwidnya, belajar dulu panjang pendeknya. Karena dalam ibadah itu nggak penting banyak, yang penting kualitas. Cobalah ya, ibu baca Quran biar pelan-pelan, tapi ibu merasakan makna dari bacaan itu, ibu bacanya pelan-pelan dengan hati yang bergetar, dibanding ibu bacanya banyak-banyak tetapi nggak ada getaran. Itu jauh lebih baik orang yang yang baca Qurannya sedikit tetapi ada ilmunya. Ada orang sholat malam itu banyak sekali sholatnya, tapi nggak pakai ilmu. Banyak loh orang sholat nggak pakai ilmu. Nah, ini yang kita nggak mau. Ya, maka kalau ketika kita ibadah pakai ilmu, itu ibadahnya diterima. Ya, makanya hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kita pengen ibu-ibu kita ibadah itu pakai ilmu. Ya, coba bayangkan 11 kali khatam. Mantap? Awak setahun Pak ya? Setahun sekali Pak ya? Ini nyata. Ini nyata 11 kali khatam dalam 1 bulan. Macam mana lajunya itu? Macam mana ikhfanya itu? Bagaimana idghamnya itu? Jadi nggak perlu sering-sering khatam bagus, tapi sampai kita bisa dulu kita membacanya, baca dulu baik-baik, bisa dulu kita belajarnya, baru kemudian nanti lama-lama kita bisa khatam dengan baik. Jadi ibadah tuh biar sedikit tapi penuh dengan ilmu, daripada banyak tapi tak pakai ilmu. Maka ini gelisah semua 11 kali tidak terbayang. Usianya seusia ibu-ibu. Jadi kita tak sebut nama, itu cuma sekedar iktibar saja. Jangan sampai kita itu akhirnya sudah dibenahi bacaannya, alhamdulillah membaik. Saya kalau belajar tahsin dengan jemaah, saya sering bilang sama jemaah, stop, jangan banyak-banyak baca Quran kalau belum bisa. Baca setengah jam aja 1 hari, tapi tiap hari. Kalau bernafsu ingin banyak, jangan. Karena besok kalau kita malas, kita akan mikir, kan kemarin udah baca, sekarang udah usah lagi. Jadi gitu dia. Ya kan? Jadi sikit-sikit saja, yang penting ada kualitasnya. Ya, yuk kita belajar sedikit supaya sholat kita berkualitas. Karena saya tuh agak risau ya. Saya masih nengok orang sholat berjamaah, terjatuh kain sarungnya, nampak betisnya, diangkatnya lagi. Dilanjutkannya sholatnya. Apa salahnya berhenti aja? Udah batal lah. Nampak betisnya, dia sholat tarawih gitu ya, nampak betisnya udah jatuh dah kain sarungnya itu, dia lanjut aja, diangkatnya sedikit. Yuk kita bahas apa yang dibolehkan dan dimakruhkan di dalam sholat. 1, boleh hukumnya menangis, meraung, merintih di dalam sholat. Jadi kalau ibu dalam sholat tuh menangis, meraung, merintih, ingat dosa,
ingat kesalahan di masa lalu ibu menangis, jatuh air mata ibu lap pakai mukena, ibu lap pakai tangan, boleh. Tapi waktu mengelap mukanya pakai tangan, ibu pastikan pakai lengan panjang kalau di dalamnya ibu pakai mukena. Nanti seandainya ibu menangis dalam sholat, lalu ibu sing-singkan mukena ibu hapus muka ibu, nampak lengannya, nanti batal lagi sholatnya. Jadi hati-hati. Kalau terjatuh air mata saat sholat, cukup mukenanya saja yang dilapkan ke air matanya. Paham ya? Ustazah, mukena saya nanti jadi kotor. Nggak apa-apa. Air mata kotor, seandainya kotor pun tidak najis. Tidak semua yang kotor itu adalah najis. Kemarin ada yang nanya, Ustazah, saya mukena saya 1 minggu nggak saya cuci-cuci, gimana? Nggak apa-apa. Kalaupun dia kotor, selagi nggak kena najis, nggak apa-apa. Jadi mukena itu kan ibu cuci sekali seminggu, sekali 3 hari, ada yang seminggu 2 kali, seminggu 2 minggu sekali. Itu kan kotor Ustazah, kotor tapi nggak kena najis, kena debu aja nggak apa-apa. Jadi kalau ibu menangis dalam sholat, ibu mau hapus tuh air mata ibu, ya ibu boleh hapusnya pakai mukena aja, atau pakai tangan boleh, tapi yang nampak cuman sampai lengan saja. Nggak boleh nyampak sampai ke siku, nanti batal lagi sholatnya. Oke, makanya hati-hati, boleh sholat nggak pakai baju di dalam, tapi hati-hati gerakannya diperhatikan. Ini sholat nggak pakai baju di dalam, Allahu Akbar, tinggi-tinggi kali tak biar nampak di bawah, nggak bisa. Ya, jadi kalau mau aneh-aneh, ibu-ibu mesti pakai baju di dalam, karena menjaga aurat itu susah kalau kita sedang sholat. Sementara kita sholatnya cuma sebentar, quality dengan Allah waktunya cuma sedikit, malah batal pula karena itu semua. Oke? Nah, jadi jangan dipikirkan kok belakangan nih aku sering nangis ya, kok belakangnya aku cengeng ya. Nggak apa-apa, biarkan saja. Nangis itu nggak ada masalah. Justru orang yang jarang nangis itu adalah orang yang keras hati. Orang yang jarang nangis itu adalah orang yang keras hati. Tapi kalau orang rajin nangis itu orang lunak hati. Karena biasanya orang-orang yang suka marah itu jarang nangis. Orang-orang yang mendam menahan marah dia yang sering nangis, betul? Iya nggak? Jadi nangis itu nggak apa-apa daripada marah-marah. Aku tuh nggak pemarah doh, tapi aku nangis, bagus. Dibanding aku jarang nangis, tapi aku pemarah. Lebih bagus kita suka nangis daripada suka marah-marah. Itu 2 hal yang berbeda. Karena base-nya adalah orang yang rajin nangis itu hatinya lunak. Makanya kalau ada orang-orang yang dia acara muhasabah, Ustadz udah membuat dia nangis, lalu dia tidak nangis-nangis, tengok kawan kiri kanan nangis juga laku deh. Itu ciri-ciri orang yang hati keras. Jadi kalau jarang menangis, saya sarankan latihlah diri kita untuk menangis setiap malam Jumat untuk ingat-ingat kekurangan diri kita. So kalau ada yang di antara ibu-ibu nangis saat sholat, saya angkat topi, saya salut, saya takzim sekali. Kenapa? Karena susah loh mencari nangis saat ibadah tuh susah. Kan ibadah itu curhat sama Allah, ya kan? Jadi jangan takut nggak sah. Nangis saat sholat hukumnya boleh. Nanti lap aja pakai mukenanya, jangan dising-singkan pula. Nampak pula ketiak nanti ada pakai daster bolong Kata ibu-ibu kan suka pakai daster bolong. Ya, asal udah menangis betul ada ingus. Nanti nomor sekian. Cocok? Yang kedua, boleh hukumnya batuk, bersin, ingus, dahak dalam sholat, boleh. Batuk dalam sholat boleh, keluar ingus boleh, berdahak boleh, kemudian batuk boleh, asal jangan keluar pipis. Kalau keluar pipis batal sholatnya. Kalau keluar pipis batal karena pipisnya, bukan karena nangisnya. Kan ada tuh orang kebatuk keluar pipis kan. Hati-hati kalau ibu berada di luar. Kalau ibu berada di luar, ibu kerja, ibu jualan di pasar, ibu jualan di kedai, kemudian ibu pakai celana dalam, lalu ibu terbatuk, pipis ibu, itu udah nggak bisa lagi celana dalamnya dipakai untuk sholat ya. Nanti kalau sholat zuhur, ibu buka aja celananya. Mau sholat zuhur tuh buka aja. Sering saya candain, asal jangan lupa letaknya di mana. Oke? Jadi perhatikan betul waktu kita dengan Allah itu cuma sedikit, selebihnya banyak kita arahkan untuk dunia. Jadi maksimallah dalam ibadah. Batuk, flu, bersin, dahak, kemudian pegang tisu saat sholat, lagi flu, lap, nggak apa-apa. Lagi berdahak, lap, nggak apa-apa. Itu nggak masalah, nggak usah pusing-pusing ya. Oke, paham? Yang ketiga, boleh hukumnya berpindah kiblat saat sholat kalau kita tahu di tengah jalan kiblat kita itu salah.
Misalnya kita sholat di penginapan atau kita sholat di tempat-tempat apa namanya, di tempat-tempat yang kita nggak tahu lah di mana ya. Kita sholat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nampak rupanya arah kiblat panahnya ke belakang sana. Wih, salah rupanya sholatku mah. Dalam hati, maka ibu cukup berpindah saja tanpa mengulang sholatnya. Berpindah aja sedikit, nggak usah diulang sholatnya. Ya? Iya. Ya, jadi berpindah aja sedikit, sejadahnya ditinggal aja. Boleh berpindah tempat di tengah jalan saat sholat kalau tahu kiblatnya salah. Jadi kalau ada teman ibu yang ibu lagi sholat, terus dia bilang sama kita, wih salah kiblat ke situ ah. Jangan ibu bilang apa, jangan. Ibu pindah aja sedikit, Nah, boleh dilanjutkan. Nah, pertanyaannya enggak itu ya. Pertanyaannya gimana kalau udah selesai sholat baru lupa, baru tahu kiblatnya salah. Nah, kalau udah selesai sholat, baru tahu kiblatnya salah, udah selesai, udah ngangok-ngangok, baru tahu kiblatnya salah, oke? Maka ada dua kategori. Yang pertama, kalau sebelum sholat tadi, ibu tidak berusaha mencari arah kiblatnya, tidak ada usaha mencari arah kiblatnya, maka ibu harus mengulang sholat ibu. Tapi kalau seandainya ibu sudah berusaha, ternyata salah juga, maka tidak perlu diulang. Paham? Jadi kiblat itu adalah syarat sahnya sholat. Ya, sama dengan azan. Azan itu syarat sahnya sholat. Kalau belum azan tidak bisa sholat. Kita lagi sholat, terdengar suara azan. Barang itu udah selesai sholat dah. Kita bangun tidur nih, pelangak-pelongok, kita kira udah jam 1 siang. Lalu kita ngambil wudhu. Kita sholat. Selesai sholat, rupanya orang baru azan. Itu memang mesti diulang sholatnya itu. Nggak bisa ceritanya. Nggak bisa. Selesaikan dulu suara azan, baru kita sholat. Karena jawab azan hukumnya wajib. Cara jawab azan tahu ya? Kalau saya bilang Allahu Akbar, ibu jawabnya? Jawab azan, Allahu Akbar. Kalau muazzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, ibu jawabnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibu jawabnya? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah? La haula wala quwata. Hayya 'alal falah? La haula wala quwata illa billah. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum. Sadaqata wa bararta wa ana 'ala dzalika minasya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kalau kita sholat itu, lagi sholat kita kan, rupanya orang azan masih, atau sedang sholat, setelah selesai sholat baru terdengar azan, itu mesti diulang. Itu beda dengan kiblat, ya, beda dengan kiblat. Kiblat salah di tengah jalan, kita ulang lagi, kita tinggal geser aja. Kita lagi sholat, baru 2 rakaat, ternyata kiblatnya salah. Ya udah kita geser aja. Tapi kalau seandainya udah selesai sholat, kita baru tahu bahwa ternyata orang azan, harus ulang lagi. Oke? Kalau selesai sholat, baru tahu ternyata kiblatnya salah, ada 2 pilihan. Pilihan pertama, ibu berusaha nggak tadi sebelum sholat nyari kiblat? Kalau nggak ada usaha, ibu harus ulang. Paham? Azan kan banyak ustazah, azan mana yang mau kita jawab salah satu aja nggak apa-apa. Sana udah azan, udah kita jawab, sholat aja, tidak apa-apa. Waktu udah masuk, jawab azan, sholat. Sedang sholat terdengar azan di mana-mana, nggak apa-apa, abaikan aja. Mau cepat pergi, siap, ya, oke, boleh. Kalau sholat di bis, di kapal, di mobil, di mana arah kapal, di mana arah mobil, di mana arah bis, di mana arah kendaraan, di situ arah kiblat. Di pesawat ibu nggak usah, ngadap aja ke depan. Di mana arah pesawat tuh, di situ arah kiblat. Di kapal, di mana arah kapal, di situ arah kiblat. Di bis, di mana arah bis, di situ arah kiblat. Kan saya sering bilang, sholat dalam mobil, jangan tinggal sholatnya. Tayamum. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Lakukan tayamum, sholat di mobil dalam keadaan duduk, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Nggak usah khawatir. Kalau aja duduk, ini tegak, Allahu Akbar, ruku sedikit, 15 derajat, sami Allahu liman hamidah, tegak lagi, sujud, ya 45 derajat lah ya. Kemudian duduk lagi, seperti tegak. Oke?
Satu, boleh hukumnya menangis ya. Dua, boleh hukumnya flu, batuk, semua ya, berdahak dalam sholat nggak apa-apa. Menghapusnya hati-hati, jangan keluar tangannya nanti nampak auratnya. Kemudian yang ketiga, boleh berpindah kiblat saat baru tahu kiblatnya di tengah jalan ya. Tapi kalau sholat sebelum azan tidak bisa. Paham? Selanjutnya, boleh hukumnya sholat kita itu dalam boleh hukumnya menggendong anak di dalam sholat dalam keadaan terdesak. Suatu ketika Rasul punya cucu dari Ali dan Fatimah, namanya Hasan dan Husain. Rasul menjadi imamnya dan sahabat menjadi makmumnya. Saat sujud, lama betul Rasulullah sujudnya. Diintip oleh para sahabat, ternyata di pundak Rasulullah ada Hasan dan Husain yang sedang main-main di punggung Rasulullah. Lalu Rasulullah makan sujudnya. Setelah selesai salat, kemudian sahabat bertanya, "Ya Muhammad, kenapa engkau betul-betul lama kali sujudnya tadi?" Apa kata Muhammad? "Iya, saya lama sujudnya karena Hasan dan Husain itu tegak di kepala saya biarkan dulu mereka puas bermain, baru saya gendong dia." Ini dalil boleh menggendong anak dalam kondisi terdesak. Anaknya Zainab, cucu Rasulullah juga demikian. Tegak mereka di kanan, Rasul arahkan sujud ke kiri. Tegak dia di kiri, Rasul arahkan sujud ke kanan. Naik dia ke kepala Rasul, Rasul bawa tegak, Rasul bawa ruku, Rasul bawa sujud. Dan ini banyak pemandangan kalau kita pergi umrah di kota Mekah, orang sholat sambil gendong anak. Dimasukkannya anaknya ke keranjang, nangis anaknya, diambilnya bola ya. Atau diangkatnya anaknya, dibawanya tegak, bawa ruku, bawa sujud. Berjalan dia diambil anaknya, dia balik lagi ke tempat sholatnya. Itu kalau orang mengerti. Kalau kita enggak, sholat anak tuh, sholat kita meribut anak setelah sholat, bercubit, cus. Ribut kali kau. Macam mana mau jadi anak soleh? Iya kan? Cubit, saya sering tengok orang nyubit-nyubit anak. Sholat tarawih, ribut anak. Wush, mantap kali cubitan. Mantap. Tidak boleh. Oke, boleh hukumnya menggendong atau tidak melukai binatang peliharaan yang tidak najis saat sholat. Kucing. Kucing itu makhluk teraneh sedunia. Kita pengen main, hanya dia berlari-lari. Kita sholat, dijadikannya sejadah kita itu macam godok, putar-putar ya. Itu jangan marah, nggak boleh ya. Maka yang harus kita lakukan adalah arahkan sujudnya. Tegak dia ke kepala kita, bawa tegak aja, bawa ruku, bawa sujud aja. Selagi dia nggak pipis, nggak pup, kayak gitu. Ya, karena kucing bukan binatang yang bernajis bulunya. Boleh saja, misalnya seperti itu. Paham? Boleh hukumnya, ini cepat betul? Enggak ya? Boleh hukum tadi menangis, berdahak, batuk, boleh. Pindah arah kiblat kalau baru tahu kiblatnya boleh. Menggendong anak boleh. Boleh hukumnya memegang, membaca mushaf saat sholat. Membaca Al-Quran. Setelah Al-Fatihah, kan baca ayat pendek. Ya kan? Daripada bacaan ibu kul aja terus, maka ibu boleh sholat membaca Quran. Setelah ibu boleh baca Quran. Caranya gimana? Ini ada meja, ibu letak aja Qurannya di meja, ibu bentangkan sejadah, ibu sholat di sini. Setelah waladhdallin, ibu lihat Quran, boleh, enggak apa-apa. Atau ibu bawa aja Quran, ibu pegang, enggak apa-apa. Jangan-jangan pengen baca Al-Kahfi di hari Jumat dalam sholat, enggak hafal, boleh baca aja Qurannya. Saya pengen baca Al-Kahfi dalam sholat deh, selama Jumat boleh. Dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Boleh sholat menengok mushaf. Belum pernah dikerjakan. Nggak apa-apa, kerjakan daripada kul. Ya, diganggu hewan, diganggu binatang, kemudian ibu menengok mushaf, ya, kemudian itu hukumnya boleh. Termasuk berpindah tempat karena nggak sengaja terkejut, ibu pindah boleh. Ada binatang buas, ibu kemudian tokok dia sampai dia mati, baru ibu lanjutkan sholat, boleh. Segampang itu. Oke? Paham? Nah, yuk kita lanjutkan yang kedua. Tadi yang dibolehkan dalam sholat, jadi jangan khawatir ya. Yang kedua adalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Berarti kalau ibu kerjakan,
ibu kerjakan apa yang saya sampaikan ini, makruh dia tuh. Makruh itu adalah apa makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Tapi kalau ibu kerjakan juga, itu sholatnya sah. Saya ulang ya, makruh itu adalah dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Tapi kalau ibu kerjakan juga, sholat ibu tetap sah kok. Oke? 1. Makruh hukumnya menahan kentut saat sholat. Pernah terasa kentut saat sholat? Pernah lah ya. Ibu tahan kentut tuh. Makruh. Allah tidak suka ibu menahan kentut. Tapi kalau ibu lakukan juga, maka hukumnya sholat ibu sah. Kalau ibu, maksudnya kalau ibu tahan. Kalau ibu tahan kentut itu, sholat ibu sah. Cuman menahannya makruh. Nah, batas kentut Batas kentut itu adalah salam ke kanan. Ke kiri kentut nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Nggak usah diulang lagi sholatnya. Karena udah dapat salam ke kanan. Tapi kalau salam ke kiri nggak dapat, nggak apa-apa. Karena itu sunnah. Tapi kalau assalam ulang lagi dari awal. Paham? Paham nih? Yang mana? Oke. Misalnya saya rakaat kedua nih udah kentut gitu. Ulang, jangan dijalani. Putus sah nggak apa-apa. Jadi gini. Banyak orang yang kentutnya itu keluar lagi sholat berjamaah. Keluar kentutnya, terus dilanjutkannya juga sampai akhir. Jangan. Kita menghargai sholat kita. Nggak usah, walaupun diulang lagi jangan. Jadi kalau udah kentut, jangan dipertahankan. Keluar aja ibu dari saf. Nanti mereka ini akan bergeser. Tunggu dulu, nggak mau mereka bergeser. Tunggu dulu. Nggak semua orang ngerti bergeser. Saya itu sebenarnya sedih, Bu. Saya dakwah udah 19 tahun. Keliling Pekanbaru udah pagi siang malam. Udah dari muda sampai udah setua ini. Tapi jamaah berpindah saf aja saat putus tuh nggak bisa gitu loh. Bayangkan gagalnya kami sebagai ustazah, sebagai ustaz itu. Kadang-kadang mikirin umat ini menangis hati, serius. Kok saya jadi curhat pula ya? 19 tahun saya ceramah pagi siang malam, satu hari pun tak libur kecuali minggu kelima, itu pun kalau jarang-jarang betul. Non-stop dari Ramadan sampai Ramadan lagi. Udah berbusa-busa keliling Pekanbaru, semua masjid ternyata udah pernah. Atau di luar Pekanbaru pun saya sudah lakukan. Tapi untuk urusan berpindah saf saat putus aja enggak selesai. Itu sedihnya kami itu. Sampai sekarang ya. Oke, ya udah. Saya kita sedih, tapi enggak apa-apa. Kalau ada toa dari helikopter umumkan dari atas. Kalau putus. Oke, jadi gini. Seandainya ibu putus saf karena kentut, ibu kan kentut, jangan ibu lanjut, enggak boleh lagi. Jadi kalau putus saf ibu karena kentut, kemudian ibu keluar aja dengan harapan mereka berpindah, dah, oke? Mereka menyatukan. Tapi kalau mereka itu nanti tidak pindah, ibu habis ambil wudhu, ibu isi aja itu lagi. Nggak apa-apa, ibu tetap dapat 27 derajat kok. Walaupun ibu masbuk ya. Daripada kan syukur-syukur ibu dapat masih masbuknya 27 derajat daripada 0 sama sekali. Paham ya? Jadi berpindahlah. Geser itu tidak membuat kita meninggal kok. Geser saat putus saja. Menggeser satu hembusan napas, geser aja. Allah karim. Oke, kita cukupkan dulu ibu-ibu ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.